Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita ketemu lagi di pembelajaran sejarah Indonesia di minggu keempat. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di minggu keempat ini kita akan masuk ke dalam materi tematik, di mana kita mulai masuk ke dalam materi sesuai dengan tema jurusan kalian masing-masing. Nah, kebetulan di hari ini kan kalian masuk ke dalam jurusan bisnis pemasaran. Ibu akan menjelaskan mengenai sejarah perekonomian. Nah, ini masih ada kaitannya atau erat kaitannya dengan bisnis dan pemasaran ya. Oke, kita mulai aja dari sejarah perkembangan perekonomian Indonesia. Nah, ini akan Ibu kelompokkan menjadi beberapa bagian atau beberapa fase ya. Oke. Sejarah perkembangan ekonomi Indonesia. Sejarah ekonomi Indonesia. Oke. Dapat kalian lihat di PowerPoint, Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografi yang strategis karena di antara dua benua, yaitu benua Asia dan juga Eropa, serta dua samudra yaitu adalah Pasifik dan Hindia, sebuah posisi strategis dalam jalur sutra laut, yaitu dari jalur Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah Masehi. Demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah barat atau Kekaisaran Romawi. Perdagangan di masa kerajaan tradisional disebut oleh Van Der sebagai yang memiliki sifat kapitalisme politik, di mana pengaruh raja-raja saat dalam perdagangan itu sangat besar. Nah, jadi kalau misalnya kalian ketahui, pertama kali Indonesia tidak langsung dimasuki oleh bangsa penjajah. Kita melewati beberapa fase. Ini akan Ibu jelaskan nanti di pertemuan selanjutnya, di mana Indonesia mulai memasuki atau diawali dengan fase masa prasejarah. Masa prasejarah di mana kita belum mengenal tulisan, dan masa sejarah kita mengenal tulisan. Nah, setelah Indonesia melalui atau Nusantara melalui masa prasejarah, Indonesia mulailah masuk ke dalam masa sejarah, di mana mulai masuk pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia. Di masa prasejarah, bagaimana perkembangan ekonominya? Perkembangan ekonomi yang berkembang di masa prasejarah atau yang lebih kalian kenal dengan zaman batu, itu masyarakatnya sudah mulai melakukan kegiatan ekonomi, yaitu dengan melakukan apa? Dengan melakukan bercocok tanam, nanti mata pencahariannya dari yang berburu meramu berubah menjadi bercocok tanam. Itu juga salah satu kegiatan ekonomi juga ya. Lalu mulailah mereka melakukan mulai mereka melakukan sistem barter. Atau barter ini karena dulu tidak ada uang, jadi mereka melakukan sistem barter dengan menukar apa yang mereka punya dengan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, setelah masa prasejarah tadi Ibu bilang, masuklah Hindu dan Buddha, masuk Islam. Nah, di sana berkembanglah satu sistem, di mana sistem pemerintahannya berkembang menjadi sistem pemerintahan kerajaan. Yang mana sistem pemerintahan kerajaan ini jelas dipimpin oleh seorang raja, dan mata pencaharian masyarakat pun mulai berkembang dari yang tadinya bercocok tanam, lama-kelamaan mulai melakukan perdagangan, di mana yang tadi dijelaskan di PPT tersebut bahwa Indonesia itu berada di titik atau di wilayah yang dapat dibilang cukup strategis, karena memang kita masuk ke dalam jalur sutra atau jalur perdagangan antara India, Tiongkok, dan Indonesia. Nah, di sini jalur perdagangan pada masa kerajaan itu dikuasai oleh para raja. Jadi kekuatannya yang paling tinggi pada saat itu dikuasai oleh para raja. Nah, kita mendirikan beberapa bandar-bandar perdagangan. Jadi beberapa kerajaan pun bahkan dikenal memiliki bandar-bandar perdagangan yang cukup besar. Di antaranya yaitu adalah Sriwijaya yang dikenal juga menguasai wilayah laut seperti itu, dan juga kita punya pelabuhan Banten dan yang lain-lainnya.
Maluku itu juga adalah bandar-bandar perdagangan yang ada di wilayah Nusantara pada masa awal. Nah, disitulah mulai datang banyak para pedagang dari segala penjuru dunia yang melakukan kegiatan ekonomi di wilayah Nusantara itu. Lalu, nah ini Silk Road Adventure, jalur sutra yang tadi Ibu bilang. Lalu masa pra-kolonialisme sebelum tahun 1600. Nah, kenapa ini Ibu jelaskan atau Ibu sebutkan masa pra-kolonialisme? Jelas ya, kalian juga tahu bahwa wilayah Indonesia merupakan wilayah yang dikuasai oleh Belanda dalam jangka waktu yang cukup panjang, atau kalian pun pasti pernah mendengar bahwa kita pernah dijajah oleh Belanda itu 3,5 abad. Bukan hanya Belanda, kita didatangi atau dijajah oleh beberapa negara-negara lainnya juga, seperti Portugis, Inggris, Spanyol juga sempat mampir ke kita juga, sempat melakukan penjajahan juga walau memang tidak lama, seperti itu. Nah, kita didatangi oleh beberapa bangsa-bangsa asing yang melakukan kolonialisme seperti itu. Nah, itu penjajahannya disebutnya dengan kolonialisme. Oke. Dinamika perekonomian Indonesia pada masa sebelum penjajahan dimulai dari zaman prasejarah sampai dengan masuknya kolonialisme di Indonesia. Atas dasar itu, maka dinamika perekonomian Indonesia sejalan dengan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia melalui keberadaan kerajaan yang ada di Nusantara. Oke. Seperti Kerajaan Mataram berada di bagian tengah Pulau Jawa, masyarakat Mataram bertumbuh pada sektor pertanian. Kerajaan Singosari berbasis pada pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Kerajaan Majapahit berbasis pada pertanian dan perdagangan. Jadi inilah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat Nusantara pada masa prakolonialisme. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, masa penjajahan Portugis dari tahun 1509 sampai 1659. Perjalanan historis Portugis dalam menjajah Indonesia dimulai dengan ekspedisi eksplorasi yang dikirim dari Malaka. Bangsa Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang tiba di kepulauan yang sekarang menjadi Indonesia dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah yang berharga. Oke, inilah rempah-rempah yang memang dicari oleh bangsa Eropa pada saat itu. Jadi kalau misalnya kalian ketahui, ini berkaitan dengan yang tadi Ibu bilang beberapa negara-negara yang masuk ke wilayah Indonesia yang akhirnya melakukan kolonialisme di Indonesia. Ini dilatar belakangi dengan adanya kegiatan penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa untuk mencari yang namanya dunia timur. Nah, dunia timur ini siapa? Dunia timur ini adalah daerah penghasil rempah-rempah, yaitu adalah Indonesia. Nah, di sini Indonesia merupakan salah satu penghasil rempah-rempah terbesar dan menjadi incaran dari beberapa bangsa Eropa, yang memang pada awalnya bangsa Eropa tersebut atau beberapa bangsa Eropa tersebut datang ke Indonesia bukan tujuan awal, modus awalnya adalah berdagang, tetapi lama-lama karena mereka mendapatkan rempah-rempah dengan harga yang murah, mereka akhirnya berkembang menjadi ingin menguasai wilayah Nusantara secara utuh, seperti itu. Nah, ini salah satunya adalah bangsa Portugis yang mulai masuk ke wilayah Indonesia dan mencoba untuk menguasai sumber rempah-rempah. Oke, pada masa penjajahan Portugis, kondisi perekonomian Indonesia lebih banyak diwarnai dengan adanya perlawanan dari rakyat terhadap Portugis. Karena di sini komoditi ekspor rempah-rempah yang menjadi andalan rakyat Indonesia itu dijarah begitu saja oleh Portugis. Jadi ingat seperti yang di awal tadi Ibu bilang bahwa bangsa Portugis
pada saat itu datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mencari rempah-rempah dan mencari keuntungan sebesar-besarnya dari rempah-rempah dengan menguasai rempah-rempah yang ada di beberapa wilayah Indonesia. Oke. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita tetap membahas materi kolonialisme, sejarah kolonialisme dalam bentuk perekonomiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.